Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Ketika Yesus melihat ibu dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Maria yang berdukacita. Bacaan Injil hari ini mengundang kita untuk memahami betapa cinta dan kasih yang begitu besar dari seorang ibu kepada anaknya. Kasih yang setia menemani anaknya di saat-saat penderitaan. Ibu Maria menjadi teladan bagi kita dalam memahami arti cinta yang tulus. Yesus sangat mengasihi ibunya, namun ia juga mengasihi murid-muridnya. Ia tak ingin murid-muridnya ibarat anak ayam kehilangan induknya. Ia sadar bahwa sebentar lagi murid-muridnya akan kehilangan ia, sang guru yang mereka ikuti selama ini. Kesadaran Yesus tersebut membuatnya menyerahkan murid-muridnya di bawah asuhan sang bunda. Begitu juga sebaliknya, Yesus menyerahkan bundanya kepada murid-muridnya. Kasih yang sederhana ini punya dua makna. Yang pertama, kita sebagai orang Kristen dan murid Kristus patut bersyukur sebab Yesus menyerahkan kita di bawah perlindungan bundanya sendiri. Yesus begitu mengasihi kita sehingga ia menjadikan kita saudara dan melayakkan kita memanggil Maria ibunya sebagai ibu. Kedua, kisah ini sebenarnya juga mau mengajak kita sebagai murid-murid Kristus bukan hanya untuk saling mengasihi, tetapi juga untuk menerima sesama kita sebagai saudara. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus adalah teladan dalam mengasihi dan menerima sesama. Yesus telah mengasihi semua orang dan telah menerima semua yang datang kepadanya. Walaupun nantinya Yesus menderita karena dosa kita, tetapi Yesus tetap menerima dan mengasihi kita selalu. Sebagai manusia yang lemah dan rapuh, kita terkadang tidak melihat betapa besar kasih Yesus kepada kita. Sebagai pengikutnya, kita sering melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Yesus. Kita kurang mengasihi sesama dan tidak menerima sesama dengan ketulusan hati. Kita perlu sadar bahwa Yesus mengajar kita untuk mengasihi dan menerima sesama seperti yang Yesus lakukan kepada ibunya dan
murid-muridnya yang dikasihinya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana manusia, kita perlu memiliki rasa saling mengasihi dan menerima antara satu dengan yang lain. Ketika kita mengasihi dan menerima sesama dengan ketulusan hati, maka kita telah menerima Yesus untuk hadir di dalam hidup kita. Kita perlu untuk mengasihi dan menerima sesama tanpa melihat suku, budaya, ataupun latar belakang dari mereka. Semoga dengan mengasihi dan menerima sesama apa adanya, hidup kita menjadi berkah bagi orang lain. Semoga demikian. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.